nah ini Ibu dan Bapak, kami masih memiliki hutang kepada pihak ketiga. Next slide. Hutang kepada pihak ketiga sejumlah 1,4 T. Rinciannya nanti ada di belakang. Ini yang menjadi tugas kami untuk menyelesaikan, dan kami sudah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran karena memang ada banyak item yang kami minta mulai untuk dicicil lah, dibayar, supaya mengurangi beban pikiran kami juga Pak, namanya utang kan harus diselesaikan. Nanti rinciannya ada di belakang. Kemudian ekuitas 3,5 T. Nah ini secara pendapatan, sekali lagi pendapatan penerimaan negara bukan pajak sebenarnya adalah tadi pengembalian dari tahun 2025, kemudian beban pegawai 117, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas. Nah ini beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu adalah sebenarnya karena mekanisme untuk program MBG ini adalah sifatnya banpers, maka itu dicatat sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Ini nama saja, nama pengkategorian di dalam laporan keuangan. Kemudian beban penyusutan dan beban penyisian piutang tak terdagih, jadi total seluruhnya adalah 47,9. Nah ini juga pendapatan kegiatan non operasional lainnya, ini biasanya jasa bunga, jasa giro dan sebagainya. Nah untuk ekuitas awal ini angkanya, kemudian untuk surplus defisit tadi sudah dijelaskan, dan juga ada beberapa revaluasi. Nah ini ekuitas akhirnya 3,5. Nah Ibu dan Bapak, ada beberapa catatan penting, karena laporan keuangan itu tidak hanya terdiri dari angka-angka di dalam laporan keuangan, tetapi ada yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan kualitatif. Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada 1,6 yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026. Ini yang kami sekarang sedang dalam proses untuk melakukan revisi-revisi anggaran dengan DJA. Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar direview terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai tertentu yang harus direview oleh inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses. Kemudian ada 870 neraca per 31 Desember 2025 telah dilakukan koreksi kepada utang kepada pihak ketiga. Nah ini juga karena ada potensi akan mengalami kenaikan atau penurunan sejumlah tagihannya. Artinya dulu ditagihnya mungkin sejumlah 100 gitu, tetapi setelah kami lihat ternyata mungkin jumlahnya bisa ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu, sehingga ada proses adjustment. Nah yang terakhir ini adalah nilai yang belum diyakini. Artinya pihak DJA belum bisa menganggap ini diakui sebagai hutang kepada pihak ketiga karena belum memenuhi kualifikasi bahwa itu hutang kepada pihak ketiga. Ini juga berdasarkan hasil konfirmasi oleh BPK. Hasil review yang telah dilakukan oleh tim review tunggakan di internal kami sendiri, sehingga ini belum masuk ke dalam catatan laporan keuangan, tapi harus kami catat di dalam catatan atas laporan keuangan, karena bagaimanapun juga ini adalah potensi tagihan yang harus kami selesaikan kepada pihak ketiga sejumlah 743 M. Nah kemudian ini berikutnya adalah rekening penampungan akhir tahun. Ini ada mekanisme disebut RPATA ya. RPATA itu sebenarnya penyelesaian pembayaran tahun 2025 sudah lewat tahun anggaran, tapi bisa diselesaikan. Nah ini antara lain waktu itu dipakai untuk melunasi motor, untuk melunasi IoT, untuk melunasi beberapa proses pengadaan. Nah kemudian termasuk ini yang 340 itu waktu itu ada koreksi dari rencana motor yang semula 25.000 menjadi 21.000 sehingga ada koreksi lagi. Tapi intinya
Yang sebelah kanan itu adalah semua yang terkait dengan motor listrik itu. Nah, kemudian ada 248 kontrak yang diproses melalui mekanisme RPATA, namun ini masih dibatasi penggunaannya, artinya masih diblokir lah oleh Kementerian Keuangan karena masih ada proses-proses yang ya mungkin Ibu Bapak tahu sendiri karena kebetulan ada beberapa permasalahan setelah itu. Nah, ini catatan penting juga di tahun 2025 program prioritas adalah program pemenuhan gizi nasional dan kemudian program dukungan manajemen. Jadi dua kelompok besar itu. Nah, Ibu dan Bapak, kami dengan rendah hati mengakui ada beberapa capaian yang sebenarnya tidak tercapai kalau dari sisi kinerja, angka-angkanya. Ya, jadi kalau di situ disebutkan rincian outputnya 18, alokasi anggaran 18,7 itu realisasi anggarannya 11, sekian. Maka memang capaian kami hanya 59%. Artinya sebenarnya secara kinerja belum memenuhi target gitu. Nah, kemudian program dukungan manajemen juga seperti itu. Ada yang menjadi prioritas yaitu SPPI tadi, itu juga anggaran dan realisasinya tidak terrealisir 100%, hanya 93%. Nah, Ibu dan Bapak, catatan berikutnya adalah soal pengadaan motor listrik. Nah, ini juga menjadi hal yang kami pertanggungjawabkan kepada DPR. Tadi dicatat belanja uang mukanya di tahun 2025, penyelesaiannya itu di tahun 2026. Jadi kalau di dalam laporan keuangan ini sebenarnya disebut subsequent event. Jadi sesuatu yang setelah tahun bukunya ditutup ada kejadian atau ada hal yang harus kami lunasi setelah tahun 2026. Ini nilainya 243, ini hanya uang mukanya saja yang kami catat di 2025. Untuk tahun 2026 ini sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif. Karena apa? Karena masih dalam proses penyidikan oleh kejaksaan. Nah, Ibu dan Bapak, ini kira-kira rincian next, mungkin ini slide-slide terakhir ya. Ini adalah rekapitulasi tunggakan-tunggakan yang kami harus selesaikan. Ada belanja bahan 16,1, ada sertifikasi 111M, jasa konsultan, sewa, honor narasumber. Nah, ini mohon maaf kami mungkin masih banyak hutang ke tempat lain. Jasa lainnya ada IO, publikasi dan sebagainya 330M. Kemudian kami juga masih punya hutang ke Unhan 7,3M, perjalanan dinas 684 juta, tunggakan banper 100M, belanja modal dan seterusnya, totalnya 1,609. Tapi insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Nah, Ibu dan Bapak, ini kira-kira nanti tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggarannya masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA. Tapi kami tentu saja kami nanti berkomunikasi monggo kepada pihak DJA prosesnya akan seperti apa karena memang ini masih diblokir. Ibu dan Bapak, dan ini berikutnya adalah penghargaan atas kinerja, dan itu tentu saja bukan kinerja kami ya Pak, tapi kinerja pimpinan yang dulu. Jadi ada beberapa capaian yang penghargaan LKPP, sertifikat dari LKPP, Piala Adipraya, dan seterusnya. Monggo dilihat di situ, termasuk dari Bappenas predikat sangat baik dari sisi indeks perencanaan dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan capaian kepemimpinan yang dulu di tahun 2025. Kalau untuk penyelesaian tunggakannya nanti itu tanggung jawab kami Bu di tahun 2026. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.